Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di playlist dijelasin di di apa namanya, DJ Queen. Sekalian promo ada kantor namanya DJ Office. Kemarin udah nanya-nanya, terus ada beberapa tema yang mau kita angkat, tapi untuk kali ini apa ya, belum apa-apa udah udah mau aduh, belum apa-apa udah deg-degan. Kemarin ternyata yang terpilih itu adalah Sukma yang tertinggal. Sedap. Sukma itu sendiri apa ya, kita lihat KBBI-nya. Sukma itu artinya jiwa atau nyawa ya, jiwa atau nyawa itu adalah yang membuat kita bisa hidup gitu kan. Nah ini tertinggal, maksudnya apa ya, kok bisa tertinggal, sedangkan jiwa atau nyawa itu kan ada di dalam ya, ada di diri kita gitu, tapi bisa tertinggal. Karena aku nggak punya pengalaman di sini, jadi nanya aja deh langsung sama pemberi tema, sekaligus dia juga merasakan, artinya dia yang mengalami sukmanya tertinggal, dan juga ini kita disclaimer ya, relate atau tidak dengan kenyataannya itu tidak menjadikan satu keharusan yang harus diyakini gitu. Tapi ini hanya untuk menambah wawasan. Oke. Gue assalamualaikumnya sama orangnya sama semua. aduh gerah ya gitu ngomongin masalah sukma. Aduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prepare nih, pakai mukena gue nanti tinggal gue sholatin, tinggal gue doain kalau sukmanya datang yang lain gitu. Pertanyaan pertama deh, kenapa mau ngangkat tema ini? Soalnya biar beda dari yang lain. Terus ini emang real dari kisah aku pas waktu sekolah. Sekolahnya pas di waktu SMP. Oh, dari SMP usia kelas 3. Usia 15 tahun. Wow, 15 tahun sukmanya jalan-jalan. Nah, terus namanya tapi bukan sukma. Namanya takut ada sukmanya gitu. Terus kisah pribadi yang dialami. Terus apa ya, maksudnya kok bisa tahu bahwa sukmanya ketinggalan gitu loh, tertinggal. Itu bahasanya kayak gitu tuh. Terus ya maksudnya enggak, iya itu kan peribahasa sukma yang tertinggal. Maksudnya kita nih ya kan, kalau misalnya baju ketinggalan, baju yang tertinggal istilahnya itu kan nyata gitu. Ini kan sukma di dalam, maksudnya kok paham gitu loh. Yang sukma itu kan jiwa yang nggak kelihatan. Terus kalau baju ya tinggal diambil kelihatan, istilahnya kan kita bisa bilang ini ketinggalan gitu, nggak ada nih di lemari, nggak ada nih di koper kita gitu buat kita pulang. Nah ini kan sukma di dalam, kok bisa tahu ketinggalan gitu loh. Soalnya aku waktu itu kayak sadar nggak sadar
terus kayak bukan aku, itu kayak bukan aku. Ntar awal mulanya kemana? Waktu itu ada acara sekolah liburan, jadi tiap bulan tuh suka ada acara sekolah buat renang ke salah satu tempat wisata yang ada di Kuningan. Kuningan. Iya, terus? Nggak bakal aku sebutin. Iya, nggak apa-apa. Ini kan kita juga lagi di Kuningan, Jawa Barat. Tempat wisatanya bagus-bagus, ya, oke? Iya. Waktu itu aku kesana berangkat bareng sama teman-teman sekolah sama guru aku. Terus? Udah gitu aku Buat berenang gitu, terus ya berenang aja biasa gitu. Di tempat renangnya itu ada satu pohon besar banget. Terus emang tempat itu emang masih sakral banget. Kenapa pohon pisang? Pohon beringin gede banget ya. di dalamnya. Terus aku di sana tuh sama temen-temen pas udah berenang tuh foto-foto gitu, terus ada perkataan teman aku juga yang sompral. Bukan dari kamu? Bukan. Tapi waktu itu aku emang udah bisa ngeliat gitu. Jadi kayak maksudnya waktu sebelum berenang memang udah paham bahwa udah kebuka sendiri waktu itu. Terus emang banyak banget orang, cuman ada juga yang beda gitu, kayak ngebayang gitu. Terus waktu itu hanya bayangan gitu, bukan misalnya pala doang gitu. Banyak sih, tapi kebanyakan kayak bayangan hitam atau enggak apa gitu. Terus ada di pohon itu tuh ada penunggunya. Tapi teman aku tuh ada yang perkataannya kayak sompral terus kasar juga. Terus kata aku teh, jangan ngomong sembarangan. Ngomong ada tuh pokoknya. Ya maksudnya nyinggung gitu, wah setan gitu, apa gimana gitu. Enggak sih, kayak nyinggung tempat itu. Pokoknya nggak disebutin. Nah, kata aku tuh jangan ngomong sembarangan. Terus enggak, ada bercanda doang kata teman aku tuh gitu. Terus gitu kita tuh foto-foto biasa tapi deket pohon. Terus aku tahu di pohon itu emang ada yang merhatiin dari tadi tuh. Nah, udah gitu, udah selesai foto-foto gitu, dari situ aku mulai berat banget. Terus pengen bukan karena habis berenang bajunya basah terus tasnya jadi berat. Enggak. Dan si yang penunggunya teh ngeliatin, terus udah gitu si matanya emang mukanya tuh serem banget, terus matanya teh merah banget. Terus udah gitu aku nggak ngepeduliin. Udah gitu teh udah berapa menit kemudian tuh aku sama teman-teman langsung siap-siap buat disalin gitu. Terus udah gitu teh foto-foto lagi, di luarnya ada pohon juga kan, pada besar-besar pohonnya. Foto-foto lagi di situ. Terus pas pulang aku langsung panas banget di pundak, panas banget, berat. Udah gitu pas nyampe rumah di rok sama mama, nggak merah sama sekali. Terus tapi aku ngerasa dari pulang dari gitu tuh ada yang ngikutin. Maksudnya gini, itu kan sebelumnya udah tahu bisa udah kebuka katakanlah masa baktinya. Nah setelah sudah kebuka di sana ketemulah beberapa makhluk-makhluk yang di luar kasat mata. Nah terus bisa paham itu tertinggal itu. Ada. Nah terus udah gitu tuh aku tuh dari situ tuh aku sadar tapi nggak sadar, kayak bukan aku. Terus kalau misalkan jadi kayak bawaannya tuh ngantuk aja atau gitu, terus di kamar aja, terus
nggak mau ngomong tuh, kalau misalnya dipanggil sama si mama juga kayak nggak mau nyaut, diem aja. Tapi aku sadar kayak yang dikuasain gitu. Terus kalau misalkan sholat, tapi udah gitu langsung tidur lagi. Terus pulang sekolah juga langsung tidur. Pokoknya murung aja itu beberapa hari. Terus dari situ aku sering mimpi juga. Di mimpinya Tadinya tuh waktu sebelum ke sana enggak? enggak, kayak cuman diganggu biasa aja. Dari situ tuh aku sering mimpi juga yang hitam itu. Aku tuh sama dia kayak di tempat yang gelap banget, nggak tahu di mana. Pokoknya ada aku sama dia aja di mimpi aku tuh. Terus udah gitu aku sering pas aku bangun tidur atau enggak kebangun tengah malam, itu dia ada di samping aku. Di samping aku tuh aku sampai teriak itu, tapi udah gitu udah tidur lagi. Terus sempet bukan beberapa hari sih, ya beberapa jam itu aku nggak sadar. Kalau yang tadi dianalogikan seperti baju gitu kan, datang ke satu tempat, terus kita tahu momen itu kita tertinggal sukmanya, artinya ada pembeda, ya kan. Nah, apa sih yang ngebedain yang misalnya kayak kamu tadinya suka ngomong gitu cerewet, tahu-tahu bisa jadi diem, mungkin kayak gitu, atau eh, yang tadinya nggak ngantukan jadi ngantukan kan gitu kan gitu. Nah, yang paling berasa, yang paling oh kayaknya bener nih gitu, ketinggalan nih gitu, momennya kapan? Itu pas udah beberapa hari dari situ. Itu tuh aku sempet sering kemasukan juga. Nah udah beberapa hari itu tuh aku tuh udah nggak tahu kayak di mana aja. Kayak aku tuh Tadinya kayak waktu belum ke sana nggak pernah sama sekali apa namanya kayak gitu, sama sekali nggak pernah. paling diganggu gitu aja. Diganggu tuh dalam arti apa ya? Misalkan ada yang ngikutin, tapi cuman kayak ngikutin aja. Nggak yang lupa sampai pingsan gitu. Enggak, gitu aja, kayak kayak pengen kenal aja, kayak pengen kenalan gitu. Itu mah aku. Banyak temennya juga ya. Nah abis itu aku tuh udah pernah nggak sadar sampai berapa hari. Saya sadar sebentar, tapi pas gak sadarnya tuh aku nggak inget sama sekali udahnya tuh. Kayak aku tuh pas lagi nggak sadar tuh di tempat yang gelap, tapi terus ada pohonnya itu, tapi Di tempat nyata. itu lagi, Iya, di tempat tapi itu lagi. kayak nyata. Pernah nanya nggak sama orang yang katakanlah orang pintar, terus minta dikembaliin ke tempat itu buat dibalikin lagi semuanya? Iya. Aku waktu itu pernah nggak sadar, terus pas sadar aku udah ada di tempat yang suka itu ngobatin aku. Itu aku pernah nggak sadar, terus pas sadar tuh aku udah ada di sana. Dan katanya sukmanya tertinggal. Jadi kayak ini tuh tubuh aku tuh udah dikuasain sama mereka. Jadi kayak kalau misalkan telat aja berapa minggu udah nggak bisa lagi tolong gitu. Itu aku udah baru seminggu. Oh kalau sebulan, kalau misalnya kalau udah kelamaan udah nggak bisa tertolong, dalam arti apakah kitanya meninggal atau kitanya biasanya kan stres gitu. Meninggal, tapi dia kayak jadi penunggu yang di sananya. Oh sukmanya, kitanya tapi meninggal. Kayak Jadi sukmanya itu kesana yang di sana gitu. Jadi penghuni sana Iya. yang tempat sebelumnya. Menarik juga ya, tapi kan ya gimana ya, ya dari dibilang ini percaya juga tidak pernah terlihat gitu, artinya
tidak ada sesuatu yang bisa dibuktikan secara nyata, real, ada wujud bentuknya. Dibilang tidak percaya pun, mau diakui atau tidak, hal ini banyak terjadi gitu kan. Tapi yang menarik itu adalah efek kehidupan setelah sukma ini tertinggal gitu kan. Artinya ya tadi sering di luar kesadaran gitu loh, terus dikuasai gitu kan. Kalau memang sukma ini tertinggal, dia nggak akan pernah bisa kembali gitu, nggak akan pernah. Terus saat ini kita tuh siapa? Hah? Ya kan maksudnya gini loh, ada jiwa ada raga, artinya raga kita ini sedang berdiri di sini, sedang duduk di sini, sedang bicara. Nah ini kita jiwanya, sukmanya siapa? Itu kan jadi pertanyaan ya kan, gitu. Apa katanya? Waktu itu tuh kayak sama yang ngebatinnya tuh digambarin, diilustrasiin. Ibaratnya tuh kayak aku tuh hampir, jadi ini tuh misalkan si makhluknya, jadi aku tuh kayak tinggal sedikit lagi di sana. Terus setengah tubuh aku tuh hampir semuanya sama dia. Kalau misalkan udah full semuanya ke bawah, jadi kayak masih ada kesempatan gitu. Itu karena apa? Setengah, maksudnya apa Ibaratnya tuh kayak yang gitu. melindungi, memprotek itu untuk nggak full kita ke bawah semua? Nggak diceritain kenapa? Itu udah apa lama sih, lupa lagi. Lupa lagi, udah lama banget. Iya, hanya jadi saat mau angkat tema ini pun kan ada semacam kebingungan saat saat ingin bertanya, saat ingin menyampaikan pernyataan gitu loh. Khawatir ada beberapa orang yang menerima ini dengan mentah, artinya mindsetnya oh iya tuh benar-benar gitu kan, karena memang satu keyakinan, karena kalau mengenai keyakinan itu kan sesuatu hal yang ada di dalam diri mereka dengan secara keseluruhan gitu loh, artinya pikiran, hati, pengalaman, apapun itulah gitu ya, yang kadang-kadang akhirnya meyakini ini gitu. Tapi ada sebagian orang pun mungkin termasuknya ya 50-50 lah, kalau aku pribadi sih ya nggak 50-50 juga. Jadi intinya begini, menempatkan ini di sesuatu hal yang ada tapi tidak menjadi ibaratnya oke, gue yakinin dan gue mau percaya ini gitu, tapi lebih kepada bagaimana kita nih sebagai makhluk gitu kan, yang Allah kasih gitu kan untuk segala keseluruhannya di dalam diri kita, apapun itulah, kemampuan, apa namanya, kehidupan yang luar biasa diri kita, jiwa kita ini. Jadi jangan terlalu gimana ya, bukan jangan terlalu, tapi lebih kepada ya udah ada, tapi lu manusia, lu harus jalanin hidup lu. Kalau bisa lu lakukan, ibaratnya yang tadi dibilang kena setengah-setengah kan, artinya kan kita ada di mana diri kita tuh sudah ada bagian ciptaannya gitu kan, intinya setengahnya tuh udah ya memang kita jiwanya, kita manusia yang Allah kasih, ya udah percayakan itu. Yang setengahnya ini memang sebenarnya kalau secara gimana ya, mungkin kayak gini, ada sisi manusia itu, ada sisi kanan, ada sisi kiri, ada yang ibaratnya kadang-kadang dia baik gitu lah, kadang-kadang dia ada sisi jahatnya gitu lah. Artinya ya karena kita manusia, kita tidak selalu benar karena kita bukan malaikat, dan kita juga bukan setan yang selalu salah gitu kan. Lebih kepikir ke situ sih kalau aku pribadi, tapi memang melihat karena tahu ya kehidupan kamu gitu loh, karena adalah beberapa yang ini benar gitu, ini nyata gitu, yang notabene yang kadang-kadang
melihat dengan mata kepala sendiri, memang bukan kamu gitu. Nah, gimana ya? Sensitif sih kalau pertanyaan di sini tuh agak khawatir menyinggung sebagian orang yang katakan kehidupannya di ruang lingkup ini gitu. Terus bagaimana dengan sukma kamu yang tertinggal ini, kamu memikirkan atau menjalani kehidupan kamu ke depan? Gitu kan, namanya kita manusia pasti kan punya rancangan gitu ya kan, karena kan ya ibaratnya ya ini jiwa kita ya ini, raga kita ya ini gitu loh. Kita tuh oh ya, aku pengen plan ini deh gitu loh, begini gitu loh. Kenyataannya kadang-kadang ada ujian gitu kan. Nah sedangkan kamu ujian itu kadang-kadang kita nggak tahu gitu, tapi kamu dengan begini aja ini satu ujian gitu loh, satu hal yang tantangan ke depan nih gitu loh. Itu apa yang kamu pikirkan, atau katakanlah rencana-rencana kamu dengan kamu tahu bahwa sukma kamu terbuka, rencana buat ke depannya. Ya gitu kan karena gini loh, maksudnya kamu akan menikah, kamu akan punya keluarga, tapi kamu setengahnya bukan kamu. Kita aja yang full kita aja kadang-kadang kita ngerasa bisa nggak ya, yakin nggak ya, gimana nggak ya gitu. Kita tuh yang nggak tahu kita tantangan kedepannya aja apa. Kita tuh punya sesuatu hal yang menahan kita. Nah sedangkan kamu setengah gitu loh, udah tahu nih bukan kemampuannya ya, tapi lebih udah tahu ada tantangannya sih yang setengah ini gitu. Itu gimana? Apa yang terpikirkan deh? Oke, rencana mungkin agak susah, tapi apa yang terpikirkan untuk masa depan kamu dengan kamu peristiwa ini gitu lah. Yang terlintas gitu, oh iya nih nanti gue kalau nikah masih gini nggak ya, atau gue kalau punya anak gimana ya, kan bingung maksudnya gini ya. Ya nauzubillah sih maksudnya ya kan ini kita apa ya, intermezzo lah ya kan, nggak mungkin lagi ngeden ngelahirin anak gitu kan, atau kemarin kita bahas malam pertama tau ada sukma lain yang masuk, tahu lo yang tadinya gimana jadi gimana kan. Ya maksudnya apa sih yang terlintas kita aja, yang orang awam yang tidak ngerasain itu kan, ada lintasan-lintasan di pikiran kita yang nanti gimana ya kalau gitu. Jadi aku nggak ada pikiran kayak gitu, soalnya kayak udah terbiasa aja gitu. Oh jadi lebih ya udahlah gitu. Ya udah, gimana lagi? Saya kan kita aja yang nggak ngerasain gimana kalau lagi akad, gimana kalau lagi malam pertama, gimana kalau lagi lahiran kan gitu. Jadi ada kamu dalam keadaan biasa aja kan, yang seperti kamu cerita tadi, atau hilang kesadaran gitu, nggak tahu dikuasain oleh hal lain gitu. Ada usaha nggak selain tanya orang pinter, berdoa, untuk mengembalikan ini? Emang nggak bisa diusahain gitu biar semuanya full, nggak setengah doang gitu, balik lagi ke saya pribadi gitu, saya seutuh-utuhnya, kamu seutuhnya gitu, nggak bisa apa gitu? Itu udah, yang masalah itu udah selesai waktu itu tuh, jadi kayak udah diberesin. Udah diberesin sekarang. Nah. Jadi full kamu. Iya. Full. Iya. Tapi masih suka ada yang itu beda lagi. Kenapa itu? Beda lagi itu mah bukan dari sana, yang beda lagi itu mah aku nggak tahu, tapi dia yang pengen masuk ke tubuh aku dan susah banget buat dihilangin. Ya balik lagi ke tadi yang sukma yang tertinggal. Terus kok bisa kamu yang terpilih sukmanya? Terus apa alasannya sukma kamu yang diambil?
Yang pertama, kok bisa kamu gitu loh. Dari sekian banyak orang yang ikut berenang saat itu, Waktu itu emang aku yang paling sensitif di antara teman aku yang lain. Terus kalau temen aku kan nggak pada ngeliat dia, sedangkan aku ngeliat. Gitu. Jadi karena itu. Terus tahu nggak kenapa dia pengen ke korban? katanya sih dia bilang pas masuk, kata yang ngobatinnya ya, katanya emang aku sensitif, terus sama yang si itunya juga resep katanya ke aku karena Suka. wangi, soalnya gelis pangacian katanya tuh. Karena punya ciri khas tertentu. Gitu. Jadi gampang. Dari sekarang gini deh, karena bingung ya, maksudnya ini akan panjang pasti kalau misalnya kita gali lagi gitu. Dari semua, dari awal mula, dari apa yang dari siapa kamu yang terlihat oleh mereka sampai kamu terpilih oleh mereka untuk diambil sukmanya, ditinggal di sana. Ada nggak di dalam diri kamu untuk katakanlah pesan untuk orang-orang yang mungkin kayak kamu gitu loh, untuk bisa, karena kan pasti saat kamu ngejalanin ini ada problem-problem di mana yang kamu kebingungan, ya kan? Kok bisa begini sih gitu kan? Karena kan kalau awal-awal pasti kita bingung gitu kan. Kalau sekarang kan udah biasa gitu. Ada nggak pesan kamu untuk mungkin orang yang pertama kali atau ya pengalaman ini menjadi satu hal yang baru buat mereka? Awalnya sih kan aku juga sempet ngeluh ya karena capek, terus dan aku juga pengen kayak orang lain, kayak tenang gitu, adem ayem, nggak kayak gitu. Sempet ngeluh juga, sempet ngeluh karena terus ngapain sih kayak aku hidup tuh waktu dulu tuh aku mikirnya kayak gitu. Jadi kata aku mah bawa enjoy aja sih. Enjoynya tuh kayak ya udah emang ini udah jalannya kayak gini, jadi ikutin aja alurnya. Nanti juga pasti, kayak aku juga kan waktu itu kayak lemah dikit-dikit sampai ke sakit. Tapi kalau udah terbiasa udah kayak mencoba buat cuek kalau misalnya ngeliat yang kayak gitu tuh. Terus cuman emang suka kebayang kayak si sosoknya itu. Pokoknya bodo amatin kalau misalnya lagi di jalan atau apa, itu pura-pura nggak lihat aja, kayak bodo amat. Udah bisa dong diajak jalan-jalan nih. Udah bisa dong nih. Bisa. Diajak jalan-jalan nih. Yang nggak mesti ada yang ngikutin, kan sempit loh di mobil. Bah, Ya terus dibawa enjoy. enjoy. Terus Itu pasti apa? ada proses lah. Itu kan pasti ada proses. Sampai badan aku ngurusan gara-gara yang kayak gitu. Terus nggak mau makan, nggak nafsu makan, kayak gitu. Ribet juga ya. Banyak hal lah yang kadang-kadang bikin manusia itu macam-macam sih, artinya ya perjalanan kehidupan gitu loh, yang kadang-kadang kita nggak ngerti, nggak tahu, karena kita dipilih ya mau tidak mau kita harus menjalaninya, akhirnya juga terbiasa dan enjoy gitu. Oke, apalagi banyak sih, pasti bakal panjang gitu pertanyaan-pertanyaan, karena ini kan menyangkut satu hal yang di luar nalar gitu. Kadang-kadang ada jiwa penasaran manusia kebanyakan, yang apalagi yang seperti
aku yang nggak paham gitu kan, pasti kan banyak pertanyaan-pertanyaan lagi. Tapi udah kali ya, cukup aja. Daripada nanti kita mengundang sesuatu hal yang tidak diinginkan karena aku melihat sesuatu kelelahan di mimik mukanya. Khawatir nanti ada sukma lain yang datang. Oke, next kita akan bahas sesuatu hal yang lebih menarik lagi. Mungkin apa ya, boleh di komen untuk tema apa yang mau diangkat. Mungkin boleh juga dihadirkan nanti untuk orang yang pernah mengalami atau mungkin lebih tahu untuk bisa menjelaskan, dijelasin di JR Queen. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.